Kompetensi membangun kekuatan siswa. Yang pertama, membangun rasa percaya diri pada siswa. Kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk menampilkannya secara baik di hadapan orang lain. Secara umum, siswa yang mempunyai rasa percaya diri cenderung meraih kesuksesan dibanding dengan siswa yang kepercayaan dirinya rendah. Hal ini terkait dengan beberapa hal berikut. Pertama, rasa percaya diri siswa akan terkait dengan pilihan sikap mentalnya terhadap tugas atau tantangan yang dihadapinya. Kedua, rasa percaya diri siswa itu akan terkait dengan persepsi yang terbangun di dalam diri siswa saat menghadapi tugas. Ketiga, rasa percaya diri siswa itu akan terkait dengan gejala psikologis locus of control. Beberapa fenomena pembelajaran yang kurang mendukung dalam membangun kepercayaan diri siswa antara lain: pertama, terlalu sering memberikan label negatif atau minor pada siswa. Dua, terlalu sering memotong proses eksplorasi dan pengalaman yang dilakukan siswa dengan terlalu banyak atau terlalu cepat mengeluarkan larangan jangan. Ketiga, menciptakan pertandingan negatif. Keempat, terlalu mengabaikan prestasi siswa. Kelima, memberikan ancaman dan menciptakan rasa takut. Penelitian Bandura 1997 pakar psikologi dari Stanford University menemukan 4 sumber yang bisa guru manfaatkan untuk memupuk rasa percaya diri siswa, yaitu: pertama, pengalaman hidup. Pengalaman menurut Bandura menempati urutan teratas dalam hal memperbaiki tingkat kepercayaan. Kedua, contoh atau model. Ketiga, persuasi sosial. Dan yang keempat, faktor psikologis. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu membangun daya ingat siswa. Untuk memudahkan pemahaman tentang pendayagunaan daya ingat, guru perlu mengetahui cara kerjanya. Cara kerja daya ingat mirip dengan cara kerja perekam. Menurut Stein 1998, ingatan atau memori terjadi seketika. Sekali berada di dalam otak, ingatan bertahan selamanya. Pendapat Stein ini didukung oleh hasil penelitian laboratorium yang dilakukan oleh seorang peneliti otak bernama Wilder Penfield 1990. Namun tidak setiap siswa memiliki daya ingat yang baik. Meskipun demikian, satu hal yang perlu dicatat bahwa daya ingat itu tidak dapat diperbaiki. 2003 meyakini bahwa orang yang memiliki ingatan tajam atau daya ingat yang baik tidak dilahirkan tetapi diciptakan. Tips untuk membantu memperbaiki daya ingat siswa melalui penggunaan teknik mnemonik. Mnemonik adalah teknik untuk memudahkan mengingat sesuatu. Mnemonik rumusan atau ungkapan untuk membantu mengingat-ingat sesuatu. Menurut Stein, mnemonik adalah kemampuan otak untuk menghubungkan kata-kata, ide, dan hayalan. Karena sifatnya memudahkan guru mengingat sesuatu, maka teknik mnemonik sangat bermanfaat bagi siswa untuk memudahkan mereka belajar. Salah satu teknik mnemonik adalah metode berkaitan. Pembelajaran dengan teknik mnemonik yakni: 1. Siapkan fakta atau kata kunci dari materi pelajaran yang harus diingat. 2. Kaitkan kata-kata tersebut antara satu dengan yang lain. 3. Buat imajinasi yang tepat di dalam pikiran. Dan yang keempat, panggil ulang kata-kata tersebut. Yang ketiga, membangun motivasi siswa. Motivasi berasal dari kata motif. Biasanya motif diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Menurut McDonald tahun 2000, motivasi adalah perubahan energi pada diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan McDonald terkandung 3 elemen, yakni: 1. Motivasi mengawali terjadinya perubahan energi. 2. Ditandai dengan adanya perasaan. Yang ketiga, dirangsang karena adanya tujuan. Intinya, motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi ini dapat mengembangkan kemampuan diri seseorang dan mengalami perubahan yang ada di dalam dirinya menjadi
lebih baik. Pada hakikatnya motivasi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri. Motivasi ekstrinsik yang kedua. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apa karena adanya ajakan, suruhan, atau dorongan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik secara jelas dan terukur, memberikan hadiah, membuat saingan atau kompetisi, memberi pujian, memberi hukuman, membangkitkan dorongan, membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu kesulitan siswa, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media. Guru dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan atau dilaksanakan pun sesuai dengan tuntutan profesi guru. Langkah-langkah memahami motivasi yang bisa dilakukan guru dalam pembelajaran adalah: A. Mengenal pasti tingkat kecerdasan para siswa. B. Melaksanakan teknik motivasi siswa. C. Merumuskan tujuan belajar dan mengkaitkan tujuan itu dengan keperluan dan minat siswa. D. Menerapkan kemahiran bertanya kepada siswa. E. Melaksanakan rencana pengajaran secara sistematik pedagogik. Melaksanakan penilaian diagnostik dan tindakan kelas, melaksanakan komunikasi interpersonal. Memotivasi siswa merupakan aktivitas langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa memiliki motivasi belajar sepanjang hayat. Usaha memotivasi siswa adalah sebagai berikut. Pertama, suatu proses membimbing siswa untuk memasuki pelbagai pengalaman dalam proses belajar yang sedang berlangsung. Yang kedua, proses menimbulkan semangat dan keaktifan pada diri siswa sehingga dia benar-benar bersedia untuk belajar. Proses yang ketiga, proses yang menyebabkan perhatian siswa bisa bertumpu kepada satu arah atau tujuan pada satu waktu, yaitu tujuan belajar. Siswa yang memiliki motivasi untuk belajar akan sangat tertarik dengan berbagai tugas belajar yang sedang mereka kerjakan, menunjukkan ketekunan yang tinggi. Variasi aktif belajar mereka pun akan lebih banyak. Oleh karena itu, dalam upaya menjaga dan meningkatkan disiplin kelas, motivasi siswa harus dipertimbangkan. Seorang pakar psikologi bernama Carl Rogers 1999 mengemukakan bahwa pada dasarnya di dalam diri setiap manusia ada keinginan yang sangat kuat untuk belajar yang bersifat intan. Jadi, di dalam diri siswa keinginan itu sudah ada. Seorang pakar behavioristik bernama B.F. Skinner mengemukakan bahwa motivasi siswa sangat ditentukan oleh lingkungannya. Guru harus mengatur lingkungan belajar atau suasana belajar secara bijaksana dan pedagogis, semua sehingga siswa memiliki motivasi yang sangat tinggi atau motivasi yang tinggi untuk terus belajar. Jika guru menginginkan proses belajar berjalan secara optimal, maka guru sudah sewajarnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan dan diri sendiri atau diri siswa. Yang keempat yaitu membangun komunikasi dan empati. Guru dan siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan yang membutuhkan tingkat interaksi yang tinggi. Oleh karena itu, kedua subjek pendidikan ini perlu berjalin komunikasi positif. Dalam menjalin komunikasi tersebut, guru perlu memiliki soft skill yang dapat menghindarkannya dari kemungkinan terjadinya miscommunication dan misunderstanding sebagai titik pangkal
persoalan pembelajaran. Dengan memiliki rasa empati, kesenjangan komunikasi dan toleransi bisa teratasi. Seorang pendidik dikatakan berempati bila ia dapat memiliki dan memahami pikiran, perasaan, reaksi, perkembangan, dan motivasi siswanya. Di sini rasa empati itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan dirinya sendiri berada pada posisi orang tersebut rasakan. Jadi contohnya di dalam lingkungan kelas pasti ada teman, salah satu teman dia tidak memiliki pulpen atau pensil. Nah, di situ kita rasa empati kita, makanya kita meminjamkan salah satu pulpen atau pensil kita kepada teman tersebut. Ketika guru berempati terhadap apa yang dirasakan siswanya, dia dipastikan mampu menyelami apa yang diinginkan dan dirasakan siswanya satu persatu. Guru yang memiliki empati yang mendalam berarti telah memiliki soft skill dalam dirinya. Perlakuannya pun akan mencerminkan kematangan bertindak. Menjatuhkan hukuman dan memberikan teguran merupakan suatu seni yang tak mudah dimiliki seorang guru. Guru yang berhasil memperbaiki anak didiknya adalah guru yang telah menguasai dirinya sendiri. Selanjutnya nomor 5 yaitu membangun kreativitas dalam pembelajaran. Ada beberapa makna populer tentang istilah kreativitas. Pertama, kreativitas mengupayakan untuk membuat sesuatu hal yang baru dan berbeda. Nah, di sini seorang guru mengajar atau mengajak anak-anak membuat suatu benda atau gambar yang berbeda. Jadi di situ membangkitkan semangat siswa dari mereka yang malas belajar, jadi mereka semangat ulang. Yang kedua, kreativitas dianggap sebagai sesuatu yang baru dan asli, itu merupakan hasil yang kebetulan. Ketiga, kreativitas dipahami dari sesuatu apa saja yang tercipta sebagai sesuatu yang baru dan berbeda. Keempat, kreativitas merupakan sesuatu proses yang uniknya. Kelima, kreativitas membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Keenam, kreativitas merupakan sesuatu kemampuan yang dipengaruhi oleh faktor bawaan. Untuk kepentingan proses belajar siswa, kreativitas dapat diartikan sebagai sesuatu kemampuan berpikir sesuatu dengan cara yang baru dan langka, serta menghasilkan penyelesaian yang unik. Faktor yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, tugas apa yang dikehendaki oleh peserta didik. Kedua, rasa ingin tahu peserta didik. Ketiga, masalah kehidupan sehari-hari. Keempat, kebebasan dalam bereksperimen dalam kegiatan pembelajaran. Pada akhirnya, pengalaman belajar harus mampu mengantarkan peserta didik agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya 6. Memahami beragam kecerdasan siswa. Seorang psikologi ternama, Howard Gardner, pada tahun 2001 menemukan teori tentang multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Menurut Lin dan kawan-kawan, pada tahun 2000, IQ hanya mengukur 2 komponen kecerdasan, kemampuan linguistik verbal dan logika matematis. Selanjutnya, menurut Howard Gardner, ada 7 komponen kecerdasan, yakni yang pertama, kecerdasan linguistik verbal, yaitu kemampuan menyusun pikiran dengan jelas dan menggunakan kemampuan itu secara kompeten melalui kata-kata
dalam berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya yang kedua, kecerdasan logika matematis, yaitu kemampuan menangani bilangan beserta perhitungan, pola, dan logika. Kecerdasan logika matematis ini sangat mengukur melalui tes IQ. Selanjutnya yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan melihat dengan tepat gambaran visual alam sekitar dan memperhatikan juga rincian kecilnya. Komponen kecerdasan ini penting bagi arsitek, insinyur mesin, seniman, fotografer, pilot, navigator, dan pemahat. Dan selanjutnya, yang keempat, kecerdasan irama musik, yaitu kemampuan menyimpan nada ke benak seseorang, mengingat irama itu, dan terpengaruh emosi atau perasaannya oleh musik itu. Kelima, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik atau kecerdasan fisik, yaitu kemampuan membangun hubungan yang penting antara pikiran dan tubuh sehingga tubuh mampu mengatur-atur objek dan menciptakan gerakannya. Keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan berhubungan dengan orang-orang di sekitar. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami dan memperkirakan perasaan, suasana hati, maksud, dan keinginan orang, serta menanggapinya dengan layak. Dan ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu dari Thomas Armstrong pada tahun 2004 mengenalkan kecerdasan majemuk yang secara teoritik tidak jauh beda dengan kategorisasi kecerdasan gandanya Gardner. Kecerdasan tersebut dibagi menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata serta efektif baik lisan maupun tulisan. Kedua, kecerdasan matematis logis, kemampuan menggunakan angka dengan baik. Yang ketiga, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat. Keempat, kecerdasan kinestetis jasmani, yaitu kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan yang dirasakan saat itu. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal, kemampuan menangani bentuk-bentuk musik dengan cara mengekspresikan. Keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan mengekspresikan dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu keahlian mengenali dan mengategorikan spesies flora dan fauna di sekitarnya. Selanjutnya nomor 7 yaitu menerapkan model pembelajaran kecerdasan majemuk di sekolah. Untuk dapat menerapkan pembelajaran yang efektif di sekolah, sebaiknya guru terlebih dahulu menerapkan model pembelajaran tersebut dalam dirinya. Oleh karena itu, untuk menggunakan kecerdasan majemuk tersebut, ada beberapa cara untuk menggunakannya, yaitu yang pertama, meminta bantuan teman yang ahli.
Jadi maksudnya, jika kita kehabisan akal untuk mengajar di kelas menggunakan alat musik karena kecerdasan musikal kita rendah, kita bisa meminta bantuan pada guru musik atau kepada teman yang berbakat musik. Yang kedua, meminta bantuan siswa. Maksudnya, ketika kita kurang menguasai internet, jika bisa meminta bantuan dari siswa yang mahir dalam mengakses data di internet. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang ada. Maksudnya, di sini yaitu guru dapat menggunakan sarana elektronik yang dimiliki sekolah untuk menyediakan informasi yang tidak dapat guru kuasai. Sebagai contohnya, jika guru bukan mengajar yang berorientasi pada gambar, maka guru bisa memutar video untuk membantu menjelaskan sesuatu pada peserta didiknya. Nah, selanjutnya, meskipun guru mempunyai kemampuan untuk menguasai kedelapan kecerdasan, guru juga harus memahami bahwa faktor lingkungan tetap menjadi salah satu pendorong maupun penghambat perkembangan kecerdasan siswa. Nah, di sini ada beberapa faktor lingkungan. Yang pertama yaitu akses ke sumber daya. Di sini maksudnya apabila keluarga tidak mampu membelikan siswa piano atau alat musik lainnya, maka kecerdasan musik anak tidak berkembang dengan baik. Contohnya lain seperti anak suka melukis, tetapi kedua orang tuanya tidak bisa membelikan kebutuhan melukis lainnya. Yang kedua, faktor historis. Sebagai contohnya, di sini siswa memiliki kecenderungan tertarik pada pembelajaran matematika, maka kemungkinan kecerdasan matematika atau logis akan berkembang. Yang ketiga, faktor geografis. Nah, di sini apabila siswa dibesarkan di lingkungan pertanian, maka dia akan memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan naturalis atau kinestatis dibandingkan siswa yang tinggal di apartemen atau kota-kota besar. Yang keempat, faktor keluarga. Nah, di sini siswa mempunyai kecenderungan menjadi seniman, lantas dipaksakan oleh orang tua menjadi ahli hukum, maka akan terdorong perkembangan kecerdasan linguistiknya, tetapi menghambat kemajuan kecerdasan spasial siswa tersebut.